Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Yang buruk. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang sakratul maut dan juga konsep dari jenazah. Nah, sedikit ibu lagi. Sedikit kita ulas materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak ibu bisa menyimpulkan materi kita pada minggu lalu? Silakan. Bapak, apa itu sakratul maut? Sakaratul maut itu satu kejadian di mana seseorang akan dicabut nyawanya oleh malaikat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Nah, setelah mengetahui apa itu sakratul maut, kita akan mengetahui bagaimana konsep setelah orang itu telah meninggal. Jadi, ada 4 hal yang harus kita lakukan atau kewajiban kita sebagai umat muslim dan untuk menyelenggarakan jenazah tersebut. Yang pertama, ada memandikan, yang kedua ada mengafani, yang ketiga harus ada menyolatkan, dan yang keempat itu menguburkan. Nah, kali ini kita akan membahas itu tentang memandikan dan mengafani jenazah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak itu bisa memahami bagaimana tata cara memandikan dan mengafani jenazah tersebut. Yang kedua yaitu anak-anak itu nantinya bisa mempraktekkan tata cara memandikan dan mengafani jenazah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut. Selanjutnya untuk materi pertama yaitu memandikan. Nah, yang pertama materi kita itu tentang memandikan jenazah. Sebelum kita masuk kepada praktiknya, ada pun orang-orang yang berhak memandikan jenazah itu yang pertama untuk laki-laki. Siapa saja yang berhak untuk memandikan jenazah laki-laki? Terkhusus yang keluarganya, istri, anak, ibu. Nah, terutama yaitu orang yang juga berjenis kelamin laki-laki, dan boleh yang perempuan seperti istrinya, anaknya, ibunya. Selanjutnya itu untuk jenazah perempuan. Begitupun dengan sebaliknya bagi jenazah laki-laki tadi. Nah, untuk jenazah perempuan ini terkhusus yaitu orang perempuan juga. Yang boleh memandikan untuk laki-laki itu seperti suaminya, bapaknya, anaknya. Jadi ketika jenazah itu dimandikan harus ada orang pemandu, ada 2 orang yang dipercaya untuk menyelenggarakan atau melaksanakannya. Selanjutnya kita bisa memasuki ke praktek memandikan jenazah. Nah, ini kita umpamakan seperti jenazah laki-laki ya. Mungkin jenazahnya kecil dengan anak ya. Nah, sebelumnya jenazah itu ketika telah ditutup rapat, sebelumnya jenazah ini ditutup seperti ini kan. Nah, setelah kita memindahkannya ke tempat pemandian itu tempat yang tertentu ya. Nah, kita tutup kemaluannya ataupun kita ganti dengan kain basah. Nah, setelah itu kepala si mayat akan kita tinggikan. Kita tinggikan sedikit. Nah, sebelum kita memandikannya, hal yang harus kita persiapkan yang pertama yaitu air secukupnya. Yang kedua, secahkan kain kaban ataupun potongan-potongan kain untuk membersihkan bagian yang berlubang-lubang. Yang ketiga yaitu penutup ataupun basahan untuk jenazah. Selanjutnya seperti kapur barus untuk nantinya sabun dan hal lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada prakteknya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kepala si mayat kita tinggikan sedikit. Nah, setelah itu nanti kain ini banyak dipotong-potong. Jadi setiap kita memegang ini, ada yang membersihkan bagian lubang hidung, ada yang membersihkan lubang telinga, gigi, dan yang
hidungnya, giginya, matanya sedikit, bagian ketiak, terus bagian telinga. Nah, setelah itu, setelah bersih yang bagian-bagian rumah tersebut, hal yang kita lakukan yaitu mengeluarkan kotoran yang ada dalam perut si mayat. Bagaimana caranya? Kita harus mengumpulkan sedikit kepalanya, lalu kita menekankan perlahan perutnya sampai kotoran itu keluar. Nah, nantinya jika ada kotoran itu keluar, kita memasukkan percakan kain yang telah kita dapatkan itu, lalu kita bersihkan. Setelah kita mendapatkan, kita buang. Setelah itu kita ganti dengan kain baru. Nah, ini kita lakukan sampai tidak ada lagi keluar kotoran dalam perut si mayat tersebut. Nah, jika sudah bersih, apa yang kita lakukan yaitu dengan memandikan si mayat atau menyiramnya dengan air yang telah kita sediakan di awal. Nah, contohnya ini ya, kita mandikan sebanyak 3 kali di atas 3 kali. Lalu si mayat itu direndam sebelah kanan 3 kali dan sebelah kiri 3 kali. Nah, setelah itu kita dapat menyabuni ataupun membersihkan bagian badannya yang lainnya seperti badan perutnya, pinggangnya dan lainnya. Kita harus membersihkan, harus bersih. Bagaimana cara kita menentukan jenazah itu sudah bersih atau tidaknya? Jika kita memegang kulitnya itu terasa kasar. Kalau sudah kasar berarti itu sudah bersih. Tetapi kalau masih lembut berarti itu masih ada sisa-sisa sabun ataupun belum bersih, kita memandikannya. Nah, setelah kita menyabuni semuanya, kita menyiramnya lagi. Nah, menyiram ini sampai bersih, baik bagian telinganya bersih, bagian kepalanya bersih, bagian perutnya bersih, bagian kakinya juga bersih. Nah, setelah jenazah ini dimandikan, jenazah ini diganti kain basahnya. Nah, anggap ini udah kain basah yang baru. Setelah itu jenazah kita pindahkan ke tempat untuk mengafaninya. Biasanya ketika sebelum jenazah ini dimandikan, orang sudah menyediakan terlebih dahulu kain kafannya. Ya, setelah jenazah ini mandi langsung diletakkan di kain kafan, tidak menunggu lagi. Jadi begitulah proses memandikan ataupun tata cara memandikan jenazah. Selanjutnya kita masuk materi kedua yaitu mengafani jenazah. Nah, untuk mengafani jenazah ini, anak-anak ibu, apakah ada yang tahu berapa helai kain kafan untuk laki-laki? 3. Laki-laki ada 3, perempuan 5. Nah, kali ini kita umpamakan yaitu jenazah laki-laki yang terdiri dari 3 helai. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita mempersiapkan tali untuk pernikahan nantinya. Nah, biasanya kain ini tali ini berjumlah 5, tetapi karena jenazah kita hari ini kecil, cukup 3 saja ya. Nah, yang 3 ini di atas kepala, di pinggang dan di kaki. Nah, setelah kita membentangkan tali, selanjutnya kita membentangkan kain kafan yang pertama. Selanjutnya kita membentangkan kain kafan yang kedua. Nah, sebelum kita membentangkan kain kafan yang kedua ini, kita terlebih dahulu menyiramkan wangi-wangian pada lapisan pertama. Biasanya ini tidak wajib, tapi sebagian ada yang melakukannya. Selanjutnya pada lapisan kedua. Nah, begitu dengan lapisan kedua seperti lapisan pertama tadi,
merupakan kain basahan setelah dimandikan tadi yang udah diganti. Jadi hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita memberi kapas biasanya di bagian hidung, di bagian ketiak, di bagian kemaluan, dan di bagian ada yang di bagian leher. Nah, setelah kita menutup dengan kain kapas tersebut, kita baru bisa menutupnya dengan kain kafan yang lapisan ketiga. Nah, setelah kain lapisan ketiga ini ditutup, kain yang ada sebagai penutup di dalam tadi kita keluarkan. Jadi seperti ini. Nah, kita gulung yang di sini gulung ke kanan, yang di sini gulung ke kiri. Jadi untuk menggulungnya itu harus berlawanan arah, tidak bisa sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada kain kafan yang kedua. Juga seperti itu. Nah, untuk menggulungnya ini harus padat ya, agar tidak terlepas. Memang akan dilepaskan tadi tidak, tapi tidak semuanya. Selanjutnya kain yang terakhir juga kita tutup. Nah, bagian terakhir ini kita gulung dan kita kuatkan. Nah, jika kita sudah merasakan sudah kuat ikatan, kita bisa mengikatkan di bagian kepala terlebih dahulu. Untuk mengikat ini tidak terlalu kuat karena nantinya di dalam kuburan akan juga akan dibuka oleh orang yang mengumpulkan. Selanjutnya tali kedua yaitu bagian pinggang. Dan tali ketiga yaitu di bagian kaki. Nah, jika sudah seperti ini, ada sebagian yang memberikan wewangian dan juga menyiramkan wangian pada Ismail. Nah, setelah diberikan siraman dan juga nantinya akan ditutup biasanya dengan kain batik. Kalau di kampung ibu biasanya dikasih kain batik seperti ini. Lalu baru dipindahkan ke tangga untuk mengangkat ke tempat penyolatan. Mungkin hanya itu praktek ataupun penjelasan materi dari ibu yaitu tentang memandikan dan mengapakan jenazah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum